Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam dan kita melanjutkan seri yang kedua dari kata mutiara yang ke-60. Mudah-mudahan kajian hari ini kita bisa menyelesaikan kata mutiara yang ke-60 ini, dan ini merupakan seri yang terakhir. Untuk itu mohon disimak, diperhatikan dan ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Dzukira telah diterangkan, dzukira telah disebutkan, telah diterangkan apa anna ba'dhum akan sesungguhnya sebagian ulama itu karena ada siapa ba'dhum, ada itu harisun, orang yang sangat pengen, asyaddul wuddi wa asyaddul hub, itu haris, itu artinya orang yang punya semangat, orang yang punya keinginan yang kuat, ala ayyara ahadan, punya keinginan untuk yaitu melihat ahadan seseorang, miman dari miman ahadan seseorang, miman dari manusia. Ada yang adapun man itu sifatuhu menjadi sifatnya man. Artinya ada sebagian ulama itu pengen ngerti banget untuk melihat daripada sifat seorang hamba, ingin melihat, ingin mengetahui sifat daripada hamba. Oleh sebab itu kemudian faja'ala, maka kemudian menjadikan, faja'ala maka menjadikan siapa ba'duhum itu yajtahidu, itu menjadikan semangat siapa ba'duhum fi thalabi, untuk mencarinya, untuk mencarinya, wayahtalu, dan kemudian melakukan apa ya, semacam ihtala, itu rekayasa. Jadi melakukan apa, cara-cara, wayahtalu, dan melakukan rekayasa alat tawassuli, untuk bisa sampai ilaihi, kepada apa, kepada keinginan tadi. Jadi ini ada orang, sebagian ulama itu pengen mengetahui sifat orang, sehingga dia berusaha untuk mencarinya dengan caranya, ya, sampai beliau berusaha melakukan rekayasa, cara-cara alat tawassuli, agar supaya bisa sampai ilaihi, kepada apa, ilaihi, kepada pencariannya tadi itu. Bi'ayyahuda, dengan cara mengambil, akhadha yakhudhu. Jadi bi'ayyahuda, dengan cara mengambil siapa ba'duhum asyai'a, sesuatu, ba'da syai'i, setelah sesuatu, min malihi, dari harta bendanya ba'duhum, wa yaksuda, dan bermaksud atau bertujuan atau mengarahkan, ya, bi dengan syai', mengarahkan al-fuqara'a, kepada orang-orang fakir, wal masakina, dan orang-orang miskin. Jadi ini ingin tahu, ya, ingin tahu sifatnya orang, ya. Ini kan terkait dengan pemberian, terkait dengan pemberian
ya seseorang kepada orang lain itu bagaimana sikapnya. Ya, ketika ada orang diberi oleh seseorang itu apa yang ia lakukan? Ya. Dari orang yang diberi itu loh apa yang dia ingin katakan itu dari pemberinya kepada pemberinya itu. Jadi keinginan kuatnya sebagian mereka, sebagian ulama itu ada yang ingin mengetahui kepada sifat orang ketika diberi itu bagaimana kepada pemberinya. Akhirnya ya beliau itu karena pengen tahu, pengen mengerti, pengen mengenali kepada orang-orang yang diberi itu, maka beliau berusaha berusaha mencari cara. Jadi wayah talu itu bisa ihtala yahtalu wawunya atop ya. Jadi bisa dibaca wayah tala dan kemudian berusaha merekodoyo ya. Alat tawasuli agar bisa sampai ilaihi kepada tolaknya itu tadi, ingin mengetahui sifat orang tadi. Sehingga beliau harus mengambil sesuatu dari sesuatu miliknya, dari harta bendanya. Yang kemudian wayak sudabi dan kemudian ditujukan wayak tuju dan wayak sudah dan menunjukkan, mengarahkan ya. Siapa batum bi dengan syai' itu tadi, syai' min malihi, sesuatu dari hartanya tadi untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan diberikan kepada orang-orang miskin. Wayaqulu dan Halil sambil berkata, ngomong siapa batum liman kepada orang yu'tihi yang diberinya. Ya, sambil mengatakan kepada orang yang diberinya. Wayaqulu dan berkata siapa batum liman kepada orang yu'tihi yang telah memberinya hihu kepada man. Jadi dia akhirnya ingin mengetahui sifat dasarnya manusia ya, ketika diberi itu bagaimana terhadap pemberinya. Maka beliau akhirnya mengeluarkan ya, mengambil sesuatu dari hartanya kemudian diberikan kepada fakir dan miskin sambil mengatakan kepada orang yang diberinya tadi khud lalaka, khud ambillah olehmu, lalaka tapi lalaka yang bukan milikmu, ambillah olehmu, khud ambillah olehmu, lalaka yang bukan milikmu. Jadi artinya bahwa ketika saya memberi ya, kepada seorang tadi, pada fakir miskin itu, apa yang mereka jawabkan, apa yang akan mereka sampaikan ketika aku bilang ambillah ya, ambillah olehmu lalaka yang bukan milikmu, yang bukan milikmu. Artinya bahwa ini semua adalah titipan ya, gitu kan. Fakanu maka ada siapa fukoro dan masakin itu yahuduna mereka telah mengambil wala yusma'u dan tidak terdengar min ahadin dari salah satu minhum di antara mereka jawaban, sebuah jawaban mutabikun yang pas, lima terhadap sesuatu arodau yang menginginkan ya, siapa tadi badumhu akan jawaban. Artinya bahwa ketika orang tadi yang memberi itu bilang ambillah ya olehmu yang bukan milikmu ya, ambillah olehmu yang bukan milikmu, ini ambil. Akhirnya mereka mengambil. Nah, ketika mereka mengambil itu ternyata wala yusma'u min ahadin minhum jawaban. Tidak terdengar satupun di antara mereka itu menjawab. Apa terima kasih kah? Atau bagaimana, tidak ada jawaban dari mereka. Dan tentu jawaban ini adalah jawaban yang memang diinginkan oleh pemberi tadi. Oleh pemberi tadi. Tidak ada jawaban satupun yang cocok. Wala yusma'u min ahadin minhum jawaban mutabikun lima aradau. Tidak terdengar. Ya, artinya apa? Artinya dia menjawab tapi
menjawabnya itu jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberi. Jadi tidak terdengar, itu maksudnya begitu. Jadi mereka itu menjawab tapi jawaban itu tidak mutabik, tidak sesuai lima aradau dari apa yang diinginkan oleh pemberi tadi. Nah, akhirnya beliau itu berusaha, tidak satu orang itu berarti kan, artinya kepada fakir miskin diberi lagi, ya orang dikasih sesuatu dari miliknya, dia hanya pengen jawaban dari mereka. Orang-orang fakir dan miskin itu ketika diberi itu dengan kata-kata yang beliau awali, ambillah olehmu yang bukan milikmu. Ya, ternyata dari sekian fakir miskin, ya, karena dia ingin mengetahui bagaimana sifatnya orang ketika diberi itu bagaimana, ya, terhadap pemberinya itu apa yang ia akan katakan, ya. Sampai dilakukan semacam teskis, ya, dilakukan berkali-kali ini, ya, berkali-kali dilakukan seperti itu. Ila an-dhafaro ini sampai berhasil. Ila an-dhafaro sampai berhasil. Zata yaumin pada suatu hari. Bibu yati akan tujuannya, ya tujuannya ba'dum tadi. Wahasalah dan berhasil. Ala maksudi apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan oleh ba'dum. Wa munyatihi yang diangan-angankan oleh ba'dum tadi. Ternyata dari sekian teskis itu, ya, dari orang yang diberi ternyata tidak satupun mereka bisa menjawab dengan jawaban apa yang diinginkan oleh pemberi. Ternyata pada akhirnya suatu hari, ya, ternyata pada suatu hari juga ada jawaban di antara mereka itu yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Wadzalika, dan adapun hal itu annahu sesungguhnya seseorang, ya, seseorang itu, wadzalika dan adapun hal itu annahu sesungguhnya ba'duhum itu qala berkata li ahadihim terhadap salah satu di antara mereka, khud ambillah olehmu lalaka yang bukan milikmu. Faqala, maka ternyata menjawab. Nah, ini jawaban ini yang diinginkan oleh pemberi tadi. Faqala, maka menjawab lahu kepada ba'duhum. Apa jawabannya ketika diberi? Jadi pemberi tadi kan bilang begini, ya, pemberi tadi itu bilang begini, ambillah olehmu, ya, yang bukan milik. Ternyata jawaban ini pas. Apa jawabannya? Ini yang diinginkan oleh pemberi tadi, oleh sebagian ulama tadi yang ingin meneliti pada orang-orang yang diberi itu akan memberikan jawaban apa. Ini ternyata yang pas. Dia menjawab, faqala, maka menjawab lahu kepada ba'dhum, kepada orang yang meneliti tadi, jawabannya akhidhuhu la minka. Akhidhuhu, aku mengambilnya, hu akan sesuatu, la minka, yang bukan berasal dari kamu. Aku mengambil, ya. Jadi khud, ya, ambillah olehmu lalaka yang bukan milikmu. Dijawab, ini jawaban yang tepat, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi tadi. Aku mengambilnya sesuatu lamingka yang bukan dari kamu. Artinya dari siapa itu? Dari Allah. Ini yang diinginkan oleh pemberi tadi. Jadi ketika saling sama-sama makhluknya, ketika diberi itu hati itu harus connect dengan Allah. Ketika diberi oleh orang, ya, diterima pemberian itu, ya. Andaikan orang bilang ambillah ini, ambillah, ya, olehmu sesuatu yang bukan milikmu, maka kamu harus menjawab, aku akan mengambilnya sesuatu yang bukan juga milikmu, artinya sesuatu yang bukan berasal dari kamu. Nah, ini yang diinginkan oleh apa? Oleh sebagian ulama tadi, ingin meneliti sejauh mana sih kewaroan seseorang, waroknya orang itu sejauh mana, untuk mengiktimatkan segala sesuatunya kepada Allah itu sampai di mana, sampai urusan beri memberi
menerima sesuatu pun dari seseorang sesama hamba itu harus juga pinter, harus tetap beriktimat kepada Allah, begitu loh maksudnya, harus bersandar kepada Allah. Fa in kana, maka jika ada lil abdi, bagi seorang hamba, apa istisrofu, masih mendongakkan pandangan. Kalau ada seorang hamba, fa in kana, maka jika ada lil abdi, bagi seorang hamba, kalau ada pada seorang hamba apa istisrofu, masih mendongakkan pandangan. Istisrof itu masih memantau, masih melihat, masih mendongakkan pandangannya ilal khalqi, kepada makhluk, au sabaqiyatun nadrin, atau mendahulukan pandangan, maknanya hampir sama, atau mendahulukan pandangannya ilaihim, kepada makhluk, qabla maji'i rizki, sebelum datangnya rizki, au badau, atau setelah datangnya rizki. Kalau ada seperti itu bagaimana? Kalau ada seorang hamba mendongakkan pandangannya, mendongakkan itu artinya memperhatikan ya, mendongakkan pandangannya kepada makhluk, atau mendahulukan pandangannya kepada mereka, ya, pandangan sebelum datangnya rezeki itu, jadi harapannya lebih kepada itu. Maka apa? Famuqtadha, maka menuntut ya, famuqtadha, maka akan melahirkan, akan menuntutlah hadzal wara'a, akan waro ini. Ya, ketika yang muncul seperti itu, Anda masih mendongakkan, masih melihat pandangan Anda kepada makhluk, maka semestinya dituntut famuqtadha, maka menuntut hadzal wara'a, akan kewaraan ini. Wal wajibu, dan yang wajib, fi hakil adabi, semestinya di dalam etikanya, semestinya di dalam etikanya, ketika ada seperti itu ya, ketika ada rasa masih melihat, memandang kepada makhluk, pemberian makhluk kok masih lebih dahulu, bukan Allahnya yang muncul lebih dulu atas pemberian-pemberian itu, maka semestinya wal wajibu, maka adapun yang wajib, semestinya fi hakil adabi, di dalam etikanya, Allah yunila, semestinya tidak mendapatkan, tidak memperoleh, tidak menerimalah apa nafsu, dirinya seseorang, sayan, sesuatu, mimma, dari sesuatu, yakti, yang telah datang, apa mahu, kepada nafsun, ala hadzal hali, pada kondisi saat ini. Semestinya yang wajib dia lakukan dalam rangka untuk menjaga seperti itu, dia jangan menerima dulu ya, jangan mendapatkan sesuatu dulu, jangan diterima dulu. Kalau ada orang memberi, ternyata yang muncul lebih dahulu itu, yang tampak itu pemberinya, orang yang memberi tadi, jangan diterima dulu kalau masih nafsumu yang menerima pada kondisi ini. Apa maksudnya? Ukubatan, hal menjadi siksa, sebagai ujian atau siksaan linafsihi, kepada nafsunya orang, biar menjadi pelajaran ya, biar menjadi siksaan lah, linafsihi, pada diri seseorang, fi nadrihi, karena melihatnya seseorang, ila abna'i jinsihi, kepada anak-anak sejenisnya, artinya sesama manusia, sesama makhluk. Jadi selama yang menerima, yang muncul, yang memberi itu, yang muncul bukan Allah, maka jangan dulu diterima. Kalau yang memberi itu orangnya itu yang muncul pada dirimu, jangan diterima dulu. Ini biar menjadi pelajaran bagi nafsumu, biar menjadi pelajaran bahwa hakikat yang memberi itu Allah. Ya, segitu itu kita harus punya sifat parok ya. Ketika menerima sesuatu dari seseorang itu, jangan kemudian
nafsumu itu bahwa orang ini yang memberi. Selama Anda masih belum belum menghadirkan bahwa yang memberi pertama itu adalah Allah, maka terhadap atas pemberian sesama hamba jangan diterima dulu. Agak berat memang, agak berat ini. Ya. Apalagi toma. Jadi jangan sampai ini. Nah, ini semua dilakukan dalam rangka uqubatan li nafsi untuk menyiksa, yang menjadi siksaan terhadap nafsunya. Ya, fi nadri karena pandangannya nafsu ila abna'i jinsi melihat kepada anak-anak jenisnya, artinya sesama manusia. Kaki soti Ayyubil Haimal, maka ini contoh. Kaki soti seperti hikayat atau seperti kisahnya, yaitu Kiai Ayub Al-Hamal ma'a Ahmad bin Hambal, bersama Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhuma kepada keduanya. Waya adapun kisah ini ma'rufatun, sangat viral, sangat masyhur. Ya, bagaimana ceritanya Ayub Al-Hamal. Al-Hamal itu manol, Pak. Manol, tukang nyunggi, tukang mikul barang-barang di pasar itu namanya hamal. Manol ya? Iya, manol ya. Namanya manol itu. Jadi tukang mikul, kalau ada barang kalau ada dagangan datang melalui kendaraan, melalui gerobak, melalui mobil, itu namanya hamal itu. Tukang gendong barang-barang di pasar itu. Lah, kerjaannya Pak Ayub, Kiai Ayub Al-Hamal ini seperti ini. Nah, suatu ketika kisahnya ini tidak dikisahkan di sini, cuma hanya diceritakan bahwa cerita tentang Syekh Ayub Al-Hamal dengan Ibnu Hambal ini cerita yang sangat masyhur. Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada di dalam kitab Fathur Rabbani juga ada. Jadi kitab-kitab sufi itu banyak menceritakan tentang ini. Ceritanya, kisahnya Ayub Al-Hamal. Di dalam syarah kitab yang dikarang oleh Ibnu Abbad itu juga ada kayaknya di sana. Ya. Jadi cerita ini sangat masyhur. Bagaimana seorang manol yang kerjanya mikul di pasar bersama Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal kan kita tahu seorang ahli fikih, termasuk tokoh madhab. Di antara tokoh madhab 4 itu adalah Imam Ibnu Hambal. Ya. Nah, ini saya akan akan mencuplik sedikit aja biar yang belum pernah dengar cerita ini juga biar memahami akan kisah ini. Dulu begini. Jadi saking terima kasihnya yaitu Syekh Ahmad bin Hambal, di samping beliau sudah diongkosi, terus saking nesernya katanya orang Madura itu, saking pengennya memberi, akhirnya Ahmad bin Hambal menyuruh putranya untuk memberikan semacam roti lah. Akhirnya ini anakku bawa ke Mbak Ayub Al-Hamal sebagai hadiah. Dibawalah ke sana. Sampai di sana, apa yang terjadi? Begitu anaknya Syekh Ahmad bin Hambal membawa roti itu dan kemudian diberikan, beliau menolak, sudah bawa pulang lagi. Terima kasih sebelumnya, saya sementara nggak bisa nerima. Kembali pulang. Keesokan harinya Ahmad bin Hambal itu merasa kasihan, pengen memberi memang kepada yaitu Syekh Ayub Al-Hamal ini. Besoknya disuruh lagi untuk memberikan untuk memberikan roti tadi, dibawa ke sana, ditolak lagi di jam yang sama, di tempat yang sama. Pada hari ketiga di jam yang sama, di tempat yang sama, Syekh Ibnu Hambal memerintahkan lagi ketiga kalinya kepada putranya untuk membawa roti ini untuk diberikan, yaitu kepada Syekh Ayub Al-Hamal. Nah, hari ketiga ini baru diterima yang namanya roti tadi. Akhirnya disuruh tanya, coba tanyakan kenapa hari pertama
Kok nggak diterima, hari kedua juga nggak diterima, kok baru hari ketiga baru terima, padahal rotinya sama itu. Rotinya sama. Orangnya yang diberi juga satu orang itu, ya. Artinya ketemu langsung dengan Syekh Ayub Al-Hamal. Ternyata inilah luar biasanya Syekh Ayub Al-Hamal. Orang ya seorang manol kuli di pasar, tukang mikul itu ya, tukang panggul itu. Punya sifat warok yang luar biasa. Ini yang kita sering ya dengar, ini adalah wali mastur ini ya. Wali mastur model seperti ini. Ayub Al-Hamal ini wali mastur. Kenapa saya sebut wali mastur? Lo tukang pemanol loh. Tukang gendongnya barang di pasar kok bisa sampai ditulis dalam sebuah hikayat tasawuf itu. Ya. Karena apa? Hari pertama saat dia diberi, karena yang muncul itu nafsunya. Ketika mau nerima atas pemberiannya, atas pemberian Ibnu Hambal roti tadi, yang muncul nafsunya bukan Allah. Hari kedua juga begitu, nafsunya yang pengen. Baru hari ketiga, ya roti itu diterima karena yang hadir dalam hatinya, yang memberi hakikatnya adalah Allah. Kan sulit memang model seperti ini, sulit ya. Sulit. Wakama dan sebagaimana juga Ruwiyah telah diceritakan Anis Syekh dari Syekh Abi Madyan. Di dalam riwayat yang lain itu ada cerita yang diriwayatkan oleh Syekh Abi Madyan radhiyallahu mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anu kepada Syekh Abu Madyan. Begini ceritanya, hampir-hampir mirip tapi dia. Annahu sesungguhnya Abu Madyan atahu hamal, atahu telah datang kepada siapa? Yaitu Abu Madyan. Siapa? Hamalun, yaitu tukang sunggi. Hamal itu ya tukang tadi, tukang manol tadi, tukang mikulnya barang di pasar itu. Jadi suatu ketika si Abu Madyan itu didatangi oleh hamal bikomhin dengan membawa tepung, ya. Fanaza'athu, ya. Atau datanghu kepada Syekh Abu Madyan siapa? Hamalun, yaitu tukang panggul, tukang pikul. Bikamhin dengan membawa tepung. Fanaza'athu nafsuhu. Membawa tepung itu artinya bahwa mau diberi, gitu loh. Mau diberi. Jadi hamal itu mau diberi, ya. Diberi siapa? Oleh Syekh Madyan, diberi tepung. Fanaza'athu, maka terjadi tanazu. Tanazu itu tarik menarik lah. Akan fanaza'athu, maka terjadi tarik menarik. Apa? Nafsuhu, yaitu jiwanya. Siapa? Jiwanya hamal tadi. Jadi atahu hamalun, telah diberi, ya siapa? Hamalun, yaitu bikomhin. Jadi ceritanya bahwa hamal ini, tukang panggul ini, tukang pikulnya barang di pasar ini diberi oleh, yaitu Abu Madyan, diberi tepung. Nah pada saat itu terjadi tarik menarik. Fanaza'athu nafsuhu, fanaza'athu, maka terjadi tarik menarik, pertengkaran lah. Apa ya istilahnya itu? Terjadi tarik menarik. Apa? Nafsu, dirinya amal tadi. Waqalat, dan berkata. Jadi fanaza'athu, maka terjadi tarik menarik kepada hamal, apa? Nafsuhu, yaitu nafsunya si hamal. Jadi ini ada hamal, ada nafsu ya. Jadi ada hati, ada nafsu, begitu ya. Itu perang, terjadi pertengkaran antara nafsu dengan hati murninya. Karena si nafsu ini
Begitu dikasih itu mau langsung diterima begitu loh. Ya. Maka kemudian waqalat dan berkata, ya, waqalat maka berkata nafsu, ya taro min aina hadza. Coba lihat. Ya taro min aina hadza. Coba kamu perhatikan. Min aina hadza, dari mana ini? Faqala, maka jawab, ana a'rifu, aku tahu. Min aina huwa ya aduwatullah. Aku tahu min aina dari mana. Huwa adapun komhun, aku tahu dari mana tepung ini. Ya aduwatullah, wahai aduwatullahi nafsu, musuhnya Allah. Jadi artinya begini ya. Jadi begitu begitu Hamal tadi diberi tepung, ya maksudnya tepung itu ya roti mungkin ya, mungkin dengan tepung, maka terjadi tarik menarik nafsu. Nafsunya tarik menarik dan berkata, waqala dan berkata nafsunya, ya taro min aina hadza. Kamu tahukah dari mana ini? Kok kamu tidak mau? Mungkin hati murninya si Hamal itu tidak mau, gitu. Tidak mau, tapi nafsunya bilang, ya taro, lihat, min aina hadza, dari mana ini? Kok kamu tidak mau, itu dari mana? Gitu. Faqala maka jawab nafsu, ana arifu, aku tahu. Faqala maka jawab Hamal. Ya, jadi ini dialog, ini terjadi pertengkaran antara Hamal dengan nafsunya, antara hati dengan nafsu. Maka faqala maka berkata siapa Hamal, ana arif min aina huwa ya aduwatullah. Ana arifu, aku tahu, min aina huwa, dari mana huwa adapun tepung ini, ya aduwatullah, wahai musuh Allah. Maka kemudian wa amaro, dan memerintahkan ba'du ashabihi, memerintahkan kepada sebagian para santri-santrinya, ayat fa'ahu, agar supaya memberikan hu akan komhun libadil fuqara'i, kepada sebagian orang-orang fakir. Wa amara, kemudian memerintahkan siapa Hamal, ba'du ashabihi, kepada sebagian, siapa itu sebagian sahabat-sahabatnya, ayat fa'u, agar memberikan siapa ashab hu kepada sesuatu, libadil fuqara'i, kepada orang-orang fakir, ukubatan, sebagai siksaan, laha bagi nafsu, likauniha, karena keberadaannya nafsu itu ro'at, telah melihat al-khalqa, kepada makhluk, qabla ru'yatil haqqi, sebelum melihat yang hak, sebelum melihat Allah. Atas pemberian itu, nafsu itu melihat pemberian makhluk, bukan melihat pemberian Allah. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan, inna ahallal halali, sesungguhnya perkara yang paling halal, halalnya perkara yang paling halal adalah malam yahtur, atau malam yuftir, selama belum terbesit ala balin, atas hati nurani, selama masih belum dikerenteki lah hati nurani itu, belum dikotori lah. Wala sa'alta, dan jangan meminta siapa engkau fihi, terhadap sesuatu, ahadan, kepada seseorang, minan nisa'i, baik kepada orang-orang perempuan, warijali, dan orang-orang laki-laki. Jadi perkara yang paling halal, barang yang paling haram, yang paling halal adalah barang yang masih belum terkerenteki oleh hati. Ya, maka itu jangan memintalah kepada seorang pun sesuatu itu, baik kepada golongan laki, golongan perempuan maupun golongan lelaki. Mintanya hanya kepada Allah. Qala dawu siapa Syekh Abdul Aziz Al-Mahdawi, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Mahdawi dawu radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada Syekh Abdul Aziz Al-Mahdawi.
Al warau adapun waro itu Allah tataharok, jangan sampai kamu bergerak. Wala taskun, dan jangan sampai kamu diem. Illa watarallah, kecuali kamu bisa bergerak dan kamu diam. Wataro, dan hale melihat siapa kamu, Allah bil harokati, di dalam harokah, di dalam pergerakan, wasukuni, dan dalam diam. Jadi waro itu adalah kamu tidak bergerak, kamu tidak diam, kecuali kamu melihat ya terhadap sesuatu itu ya atas digerakkan oleh Allah, atas sesuatu itu didiamkan oleh Allah. Itu baru orang waro. Jadi orang waro itu Allah tataharok, tidak akan bergerak. Siapa engkau? Al waro adapun waro Allah tataharroku, tiada akan. Ya ini, saya ulangi lagi. Al waro adapun waro itu Allah tataharroku, tiada akan bergerak. Apa waro? Tiada akan bergerak. Siapa engkau ya? Wala taskunu, dan tiada akan diam. Siapa engkau? Illa wataro, kecuali engkau akan melihat Allah fil harokati, di dalam ya di dalam gerakan, wasukuni, dan di dalam diam. Fa idza ra'a, maka apabila melihat Allah kepada Allah, zahabat, pasti akan hilang apa al harokatu, gerakan ini, wasukunu, dan diem, wabagia, dan tinggal, yang masih tinggal itu ma'allahi, hanya bersama Allah. Wal harokatu, maka adapun harokah itu dzarfun, sebagai sarana lima terhadap sesuatu fiha, di dalam harokah. Kama qala, sebagaimana dawuh sebagian ulama, ma ra'aita, tiada melihat siapa engkau, syai'an, sesuatu, illa ra'aitallah, kecuali melihat siapa engkau Allah fi, di dalam ma. Ya. Fa idza ra'aitallah, apabila kamu melihat Allah, zahabta, maka kamu akan hilang. Kama qala, sebagaimana telah dawuh ya, yaitu ulama sufi itu dawuhnya begini. Ini bisa dibaca maro'aitu ya. Maro'aitu, tiada melihat aku syai'an, sesuatu, illa ra'aitullah. Karena ini satu pendapat, satu ungkapan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi pengalamannya ini. Makanya saya tidak membaca maro'aita. Maro'aitu, tiada aku melihat syai'an, sesuatu, akan sesuatu, illa, kecuali ra'aitu, aku telah melihat Allah fihi, ada di dalam saya. Jadi aku tidak melihat sesuatu pun kecuali di dalam syai', di dalam sesuatu itu ada Allah. Fa idza ra'aitullah, nah ini, maka apabila aku melihat Allah, zahabtu, maka aku menjadi hilang, yang ada hanya Allah. Itu kalau dibaca menjadi pengalaman apa ya? Menjadi pengalaman orang yang tadi. Tapi kalau mau dibaca maro'aita, tiada melihat siapa engkau syai'an, sesuatu, illa ra'aita, kecuali melihat siapa engkau Allah fi, di dalam syai'. Fa idza ra'aita, maka apabila kamu melihat Allah, zahabta, maka pasti akan hilang siapa engkau, pasti akan pergi siapa engkau. Artinya yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan dawu aidon juga, ajma', telah sepakat siapa ulama ala annal halal al mutlaqah, atas sesungguhnya yang disebut dengan halal mutlak. Halal mutlak itu apa? Halal yang mutlak. Halal mutlak adalah sesuatu ukhidha, yang diambil min yadillahi, dari kekuasaan Allah, langsung diambil dari tangan Allah. Bisukutil wasaiti, dengan tanpa perantara, artinya menumbangkan, memutuskan perantara-perantara. Wajah, dan adapun apa halal mutlak itu makom tawakkuli, termasuk makom tawakal. Walihada, oleh karena ini qala dawuh siapa ba'dum, sebagian ulama sufi, al halal, adapun halal, dua adapun halal,
itu alladzi, orang yang la yansa, tidak pernah lupa. Siapa alladzi? Allah fihi, di dalam halal. Jadi halal itu menurut ulama sufi sebagian adalah halal adalah orang yang tidak pernah lupa kepada Allah di dalam halalnya sesuatu itu. Ya. Ala Naql bin Abbad radhiyallahu an, ala Naqlin didasarkan penukilan dari Ibnu Abbad radhiyallahu an. Jadi ungkapan itu tadi dinukil dari Ibnu Abbad. Wa idza aradallah, apabila mengendaki siapa Allah Ta'ala ayyaiza, untuk memuliakan siapa Allah abdahu, kepada hambanya Allah. Apabila Allah sudah menginginkan untuk memuliakan hambanya, wa yarfa'u, dan akan mengangkat siapa Allah akan hamba ila hadzal maqami, menuju kepada makom ini. Kalau Allah sudah menghendaki seorang hamba akan dimuliakan dan akan diangkat kepada makom ini, qata'a, pasti Allah akan memutuskan anhu, kepada hamba. Zimamal wahmi, akan tali waham, ikatan-ikatan waham itu akan diputus oleh Allah. Wal jazai, dan keluh kesah. Wa hararahu, dan Allah akan membebaskannya, memerdekakannya siapa Allahu, kepada hamba, min rikit tomai, dari perbudakan sifat toma. Faqadahu, maka kemudian qada yakudu, menuntun, menggiring siapa Allah kepada hamba tadi ilahi, kepada Allah, digiringi bimulatofatil ihsani, melalui sifat-sifat belas kasih kebaikan Allah. Au bisalah silil imtihani, atau kalau tidak melalui belas kasih sayang kebaikan Allah, orang itu akan dirantai atau melalui proses bisalah silil imtihani, dengan melalui rantai ujian. Kama asyara, sebagaimana telah memberikan isyarah ila dzalika, dalam hal itu biqaulihi, menurut dawuhnya Ki Musoneb Ibnu Athaillah As-Sakandari, nanti pindah kepada kata mutiara yang ke-61. Ya, mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau memang ada kekurangan nanti akan saya ulang lagi, ya, terutama di masalah apa ini, itu cerita tentang Abu Madyan, ya, karena ini waktunya juga mepet ini. Kesempatan ini juga saya punya janji dengan anak-anak saya, jadi mohon maaf. Kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.